Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 2 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. TNI dan Polri melaksanakan apel gelar pasukan gabungan pengamanan Indonesia International Sustainability Forum. Apel gelar pasukan dilakukan untuk kesiapan dalam mengamankan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Atlet dan ofisial Pekan Olahraga Nasional ke-21 dari berbagai kontingen mulai berdatangan. Kedatangan mereka disambut petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda, Plang Bintang, dengan pengamanan dari Polda Aceh. Bendera pusaka merah putih dan naskah teks proklamasi kembali dikirap dari Ibu Kota Nusantara untuk dibawa dan disimpan di Monumen Nasional pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. TNI dan Polri hari ini melaksanakan apel gelar pasukan gabungan pengamanan Indonesia International Sustainability Forum. Apel gelar pasukan bersama ini dilakukan untuk melihat kesiapan pasukan dalam mengamankan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Apel gelar pasukan TNI dan Polri gabungan operasi pengamanan ini digelar di lapangan B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin pagi. Apel gelar pasukan bersama ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan personil TNI dan Polri dalam rangka pengamanan Indonesia International Sustainability Forum serta kunjungan Paus Fransiskus di tanah air. Apel gelar pasukan dipimpin oleh Kaops Tribratajaya 2024, Komjen Pol Imam Widodo yang didampingi Pangkoba Wilhan 1, Laksamana Madya TNI Agus Haryadi. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan oleh Kaops Tribratajaya 2024, Komjen Pol Imam Widodo Kapolri mengatakan pelaksanaan IISF dan kunjungan Paus adalah peristiwa penting. Kali ini kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan sekaligus yang tentunya akan memiliki dinamika yang berbeda dalam pelaksanaan ini. Namun demikian, kita harus tetap menunjukkan kinerja dan usaha yang terbaik. Kita semua yang hari ini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bapak kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan Indonesia Sustainable Forum yang diselenggarakan di Jakarta dengan segala keterbatasan dan dinamikanya dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Pemirsa, sementara itu dalam amanat yang dibacakan oleh Kaops Tribratajaya 2024, Komjen Pol Imam Widodo Kapolri mengingatkan adanya agenda pertemuan Paus dengan Presiden Jokowi, pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal dan misa di Gelora Bung Karno, Senayan, yang harus diamankan. Untuk itu, Kaops Tribratajaya berharap kepolisian bersama TNI dapat mengulangi kesuksesan pengamanan Operasi Puri Agung 2024 yang telah dilakukan di Bali Mei lalu. Untuk itu saya berharap pada seluruh Satgas, Kasub Satgas dan para perwira pengendali di lapangan agar mampu menentukan langkah dan upaya yang lebih proaktif dan aplikatif serta dapat menentukan penanganan yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi setiap permasalahan dan hakikat ancaman yang ada. Tentunya sesuai dengan situasi dan kerawanan yang ada dan sesuai dengan protein penugasan masing-masing. Pemirsa, kita beralih ke Pulau Bali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali melakukan peninjauan pengamanan hari kedua gelaran Indonesia Afrika Forum di Posko Ops Puri Agung 2 Nusa Dua Bali pada Senin pagi.
Dalam kesempatan ini, Kapolri bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi oleh Kaops Puri Agung II, Komjen Pol Fadil Imron beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI. Pemantauan ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan pengamanan dari setiap satgas, melaksanakan tugas para satgas berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini dipertegas oleh Kasatgas Humas Ops Puri Agung II, Brigjen Pol Turnoyudo Wisnu Andiko, bahwa prosedur pengamanan yang dilaksanakan berupa pengawalan delegasi sampai dengan pengamanan pada saat pelaksanaan acara Indonesia Afrika Forum atau IAF kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership 2024. Iya, dari mulai kemarin kedatangan delegasi di bandara, kita ada 5 klaster ya. Di daerah Kuta sendiri bandara, kemudian tadi malam welcoming dinner, itu ada di daerah Jimbaran, kemudian ada klaster Sanur, ya. Kemudian ada klaster Nusa Dua Selatan dan Nusa Dua Utara. Di mana dimulai dari mulai kedatangan di bandara, pengawalan atau rolakir dari Satgas Rolakir ini juga melakukan pengawalan. Baik itu delegasi maupun juga yang berkoordinasi dengan Pas Pampres, melekat para pimpinan negara, di mana telah hadir 24 delegasi untuk kegiatan Indonesia Afrika Forum. High Level Forum sudah hadir 24 peserta delegasi. Pemirsa, dalam event internasional ini, Korps Brimo Polri memiliki pasukan khusus yang bertugas mengamankan udara dari drone-drone liar berupa subsatgas anti-drone. Tim ini tergabung dalam Satgas Tindak Operasi Puri Agung II 2024 dan bertugas mengendalikan penerangan drone ilegal di kawasan atau klaster yang menjadi objek kegiatan. Dan berikut liputannya. Hai Sobat Polri, masih bersama saya Bribda Joyce dalam rangka pengamanan HLF MSP dan IAF kedua tahun 2024. Nah, kali ini Bribda Joyce sudah berada di salah satu posko, yaitu Subsatgas Anti Drone yang berada di bawah Satgas Tindak Operasi Puri Agung II tahun 2024. Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu perwira pengendali, yaitu Ibda Muhammad Kris. Dan halo Bapak, halo. Apa kabar? Baik. Baik Bapak, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih peran dari Subsatgas Anti Drone selama acara ini berlangsung Bapak? Oh baik. Dalam Subsatgas Anti Drone ini, jadi kami melakukan pengendalian, pemantauan, dan penindakan dari drone-drone liar yang ada di seputaran pengamanan Puri Agung II ini. Selepas dari itu, kami juga melakukan monitoring menggunakan drone untuk melihat ke situasi terkini di area sekitar. Lalu Bapak kalau boleh tahu nih secara spesifik apa saja sih tugas-tugas yang akan dilakukan Subsatgas Anti Drone ini agar memastikan tetap aman gitu Pak? Baik, jadi untuk Subsatgas ini ketika ada drone liar melintas di area pengamanan, kami akan melakukan penindakan dengan cara RTH, yaitu mengembalikan drone kepada pemiliknya, dan salah satunya ketika drone itu berada dalam posisi pengamanan, dia akan dikembalikan pada pemiliknya. Selanjutnya ada force landing, yaitu langsung dilandingkan di tempat, begitu. Baik Bapak, sejauh ini nih Pak, gimana sih persiapan Subsatgas Anti Drone dalam pengamanan kegiatan ini Pak? Dalam pengamanan kegiatan ini kami cukup siap, terutama dari tim anti drone sendiri di belakang sudah termonitor oleh alat-alatnya, yaitu kami menyiapkan, yaitu di sini ada detektor dan jammer. Nah, detektor ini untuk mendeteksi drone-drone yang ada di sini. Selanjutnya, ini ada monitoring. Ketika ada drone liar, kami dapat monitoring langsung dari layar monitor. Selanjutnya ada alat ini, yaitu detektor yang untuk cakupan maksimal yaitu 3 km. Jadi kami dapat memantau sejauh 3 km dalam pemantauan anti drone itu sendiri. Baik Bapak, jadi dengan peralatan yang ada ini pasti udah bisa memastikan ya Pak, acara ini dapat berjalan dengan aman ya Pak? Betul sekali. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga dapat berjalan dengan lancar Bapak. Dan sekian Sobat Polri dari kegiatan hari ini, dan salam presisi. Pemirsa, sementara itu pengamanan IAF dan HLF 2024 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali, Satgas Sterilisasi melaksanakan pengamanan menggunakan unit K9 dan turangga di sekitar beberapa objek kedatangan para delegasi.
Guna menambah pengamanan IAAF dan HLF 2024 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali, Satgas Sterilisasi melaksanakan pengamanan menggunakan unit K9 dan Turangga di sekitar beberapa objek kedatangan para delegasi. Pelaksanaan pengamanan oleh unit K9 dan Turangga sendiri memiliki objek pengamanan yang berbeda, di mana unit K9 sendiri bertugas untuk mengamankan setiap pintu masuk ke dalam venue utama, sedangkan untuk Turangga melaksanakan patroli jalanan. Kasubsatgas Sterilisasi K9 Kombes Pol Sudaryono mengatakan bahwa ada sekitar 18 ekor unit K9 dan ditempatkan di beberapa titik pengamanan. Selain itu, kesehatan K9 juga selalu dipantau oleh Bitbogos Pol Satwa. Terima kasih Mbak. Kita dari Ditpol Satwa Korsabara Barakam Polri datang membawa personel dan juga K9 yang kita bawa. Semuanya 18, itu ada 3 ras yang kita bawa, ada Belgian Malinois, kemudian German Shepherd, dan Labrador. Ini terdiri dari Ditpol Satwa, kita bawa 5, Polda Jateng kita 5, Polda Jatim kita bawa 8. Jadi gabungan tanggal 25 berangkat dari Mabes sampai tanggal 28, bareng-bareng di sini. Ini jenisnya untuk mendeteksi apa ya Pak? Secara khusus kita membawa K9 yang memang punya kompetensi keahlian melacak bahan peledak. Jadi bahan-bahan yang berbahaya, jadi kedatangan kita mensterilisasi dan mendeteksi, memastikan bahwa lokasi yang dipakai untuk acara itu tidak ada ancaman, tidak ada bahaya. Jadi nantinya diharapkan pelaksanaan ini bisa aman, dan lancar. Baik, Bapak izin sebelumnya pola pengamanan yang dilakukan oleh Satgas K9 itu kurang seperti apa Pak? Nah, polanya kita memang mengikuti dari arahan dari Paspampres. Itu kita masuk di ring 1. Jadi beberapa tempat seperti BNDCC di sini, kemudian Hotel Mulia, itu kita datang ke sana untuk mendeteksi, mengecek seluruhnya dari gedungnya, dari dalamnya, dari ruang parkir, dari tempat kamar yang diizinkan yang kira-kira diperkirakan harus perlu steril. Ya, kita jadi sebelum berangkat memang K9 kita dicek kesehatannya. Sehat, layak untuk diberangkatkan dalam perjalanan jauh. Karena dari Jakarta sampai ke Bali, kita bareng-bareng dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, sampai ke Bali kira-kira ada paling jauh itu 3 hari. Jadi sebelum berangkat cek kesehatannya, makanannya harus dijamin, tempat untuk di dalam mobil itu diyakinkan bahwa aman dan nyaman. Pengamanan Subsatgas Sterilisasi K9 bertujuan untuk memastikan keamanan pelaksanaan event internasional IAAF dan HLF MSP berjalan dengan aman dan sukses. Dari Nusa Dua Bali, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, atlet dan ofisial Pekan Olahraga Nasional ke-21 dari berbagai kontingen mulai berdatangan ke Aceh. Kedatangan mereka disambut di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang dengan pengamanan dari Polda Aceh. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.